Selamat siang dengan teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana peran dan dominasi serta catur politik dari Amerika Serikat. Satu nama yang hampir selalu muncul dalam setiap konflik-konflik besar dunia, dari Timur Tengah, Eropa, hingga Asia Pasifik. Bagi sebagian negara, Amerika adalah pelindung. Namun, harus diingat, pada sebagian negara lainnya melihat dan memandang bahwasanya Amerika adalah salah satu ancaman yang sangat nyata. Sebagai negara yang adikuasa, Amerika sering tampil seolah-olah menjadi polisi dunia dalam menjaga keamanan dan ketertibannya. Namun, ada satu pertanyaan besar. Apakah ini bentuk kepemimpinan global atau justru cerminan sifat chauvinisme, rasa superior yang merasa paling berhak mengatur dunia? Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana Amerika memandang dirinya sendiri dan bagaimana dominasinya dalam NATO, keinginan Amerika dengan Greenland, serta mengapa pertentangannya dengan Iran tak pernah benar-benar berakhir. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang adikuasa. Donald Trump, nama yang belakangan ini sering muncul sebagai simbol dari negara Amerika Serikat. Bukan hanya sebagai simbol-simbol negara, Donald Trump menunjukkan kekuatannya dalam memimpin negara Amerika Serikat. Dia ingin mengenalkan bahwasannya Amerika Serikat merupakan simbol kekuatan global dengan anggaran militer terbesar di dunia. Adanya ratusan pangkalan militer di berbagai negara-negara, serta pengaruhnya pada ekonomi yang juga menjangkau hampir semua kawasan. Amerika memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dunia secara langsung maupun tidak langsung. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika muncul sebagai kekuatan yang dominan tanpa adanya tandingan. Yang harus kita ketahui, Amerika saat ini merupakan ketua dan anggota aktif dari NATO, yang merupakan aliansi pertahanan militer antar pemerintah di Eropa yang mempunyai tujuan untuk menjamin keamanan dari setiap anggotanya. Amerika yang mempunyai keinginan besar untuk lebih mengembangkan negaranya menjadikan ancaman nyata bagi negara-negara lainnya. Hal ini merupakan salah satu sifat dari chauvinisme yang harus kita pahami terlebih dahulu. Chauvinisme adalah paham atau ajaran cinta tanah air dan bangsa yang terlalu berlebihan, ditandai dengan fanatisme ekstrim yang menganggap negara atau kelompok sendiri paling unggul dengan lainnya, sementara merendahkan negara atau bangsa-bangsa lain. Paham ini mendorong loyalitas membuta, kurangnya toleransi, dan sering memicu konflik internasional. Dalam keinginannya
Amerika terus menginvasi dan mencoba untuk melebur negara-negara yang memang tidak pernah patuh padanya, atau menginginkan negara yang memang menguntungkan untuk Amerika Serikat. Namun, disinilah kritik-kritik muncul berdatangan ketika satu negara merasa memiliki mandat moral untuk mengatur negara lain. Batas antar kepemimpinan dan dominasi menjadi kabur. Banyak pihak menilai Amerika tidak hanya melindungi kepentingan global, tetapi terutama kepentingan dari negaranya sendiri, terutama pada ketahanan, politik, serta paling penting adalah ekonomi. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas bagaimana chauvinisme dan mentalitas America First. Istilah chauvinisme merujuk pada sikap. Dalam konteks Amerika, chauvinisme ini sering muncul dalam kebijakan luar negeri yang sepihak. Konsep seperti America First mencerminkan pandangan bahwa kepentingan Amerika harus selalu diutamakan dan menjadi prioritas utama. Bahkan jika itu pun merugikan negara lain atau melanggar kesepakatan internasional, Amerika kerap menuntut negara lain untuk patuh pada aturan global. Namun, pada saat yang sama, hal ini menunjukkan sikap yang arogan. Salah satunya adalah tidak ragu melanggar aturan tersebut ketika dianggap tidak menguntungkan intervensi militer, sanksi ekonomi, dan tekanan diplomatik akan digunakan. Hal ini tidak satu atau dua kali terjadi. Kita tahu bahwa sebelumnya Amerika sedikit terlibat konflik dengan Denmark. Keinginan Donald Trump kepada Greenland menjadi pemicu utama, serta statement-statement yang diberikan mengguncangkan Eropa. Selain daripada itu, kekuatan militer yang digunakan untuk membangun fondasi Amerika dengan meruntuhkan Iran, yang sampai saat ini perang dingin tidak pernah selesai. Pada bagian ketiga ini, kita akan membahas aliansi atau instrumen dominasi. NATO dibentuk sebagai aliansi pertahanan bersama. Secara teori, setiap negara anggota memiliki kedudukan yang setara. Namun, dalam praktiknya, Amerika Serikat adalah aktor utama. Amerika menyumbang danakan terbesar, menyediakan kekuatan militer terbesar, dan memiliki pengaruh paling kuat dalam pengambilan keputusan strategis. Banyak operasi militer NATO selaras dengan kepentingan Amerika, mulai dari Eropa Timur hingga Timur Tengah. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan internal. Beberapa negara anggota merasa NATO terlalu sering terseret dalam konflik yang bukan kepentingan langsung mereka, namun konflik secara personal dengan negara Amerika. Ketika NATO bergerak dalam dunia, dengan seringnya kita melihat bukan sebagai keputusan yang kolektif, melainkan sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Inilah yang kemudian membuat hubungan Amerika dan NATO terlihat tidak solid dan penuh ketegangan. Kita tahu bahwasannya Denmark, pemilik Greenland, diguncangkan dengan isu atau bahkan fakta dari Donald Trump yang menyebutkan bahwasanya keinginannya untuk memiliki Pulau Greenland. Alasan dari Donald Trump adalah bagaimana Greenland
sebagai poros utama dalam ketahanan Amerika. Greenland itu bisa membantu Amerika Serikat dalam mempertahankan negaranya, karena posisi Greenland yang saat ini bisa memudahkan Amerika Serikat memantau pergerakan dari musuh bebuyutannya, yaitu Rusia. Dalam hal ini, selain fakta yang pertama, ada lagi salah satu fakta yang menunjukkan keinginan Amerika untuk menguasai Greenland, adalah yang saat ini bahwasanya benua atau pulau Greenland masih tertutup es. Dan dalam penelitiannya, Greenland memiliki cadangan-cadangan entah dalam batu mulia atau minyak dan lain sebagainya yang menguntungkan Amerika. Pada bagian keempat, Amerika versus Iran, konflik yang tanpa akhir. Hubungan Amerika dan Iran adalah salah satu konflik geopolitik paling kompleks di dunia. Konflik ini tidak hanya soal senjata atau politik, tapi dalam konflik ini juga tertanam sejarah, ideologis, dan harga diri nasional. Iran memandang Amerika sebagai simbol imperialisme modern, kekuatan asing yang terus mencampuri urusan Timur Tengah. Sementara Amerika melihat Iran sebagai ancaman terhadap kepentingannya dan sekutunya di kawasan. Isu program nuklir Iran menjadi titik api utamanya. Amerika menilai Iran berpotensi mengembangkan senjata berbahaya, sementara Iran bersikeras bahwa programnya bersifat defensif dan damai. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika tak berdampak besar pada kehidupan rakyat Iran, dan justru memperkuat sentimen anti-Amerika di dalam negeri. Pada konflik ini juga meluas melalui perang proksi, di mana kedua pihak saling berhadapan secara tidak langsung melalui kelompok dan negara lain. Selama tidak ada rasa saling percaya, konflik ini akan terus terulang dan dalam bentuk baru. Kita ketahui bahwa saat ini Amerika sudah menunjukkan tajinya kapal perang, pesawat tempur, dan juga kapal induk sudah dikerahkan dan melewati Selat Hormuz. Yang ini tentunya akan membahayakan Iran dan kedaulatannya. Dipicu dari hal-hal yang dilakukan Amerika dengan menjatuhkan nilai tukar mata uang Iran. Tentu Iran tidak dengan mudah dijatuhkan. Adanya perlawanan dan kekompakan dalam negeri, Iran mencoba untuk melawan. Dampak global dan dunia yang mulai terbelah. Dominasi Amerika sebagai adik kuasa membawa dampak besar bagi dunia. Sebagian negara memilih bersekutu demi keamanan. Sebagian negara lain memilih melawan demi kedaulatan dan harga diri. Dunia kini tidak lagi sepenuhnya unipolar. Kekuatan lain mulai bangkit dan menantang dominasi Amerika. Pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika saat ini masih kuat, melainkan bagaimana Amerika menggunakan kekuatannya. Apakah sebagai pemimpin yang adil atau sebagai penguasa yang memaksakan kehendak? Menjadi negara adikuasa adalah pedang bermata dua. Kekuatan besar membawa pengaruh juga besar, namun juga tanggung jawab yang besar. Amerika Serikat berada di titik kritis sejarahnya. Dunia sedang mengamati apakah ia akan memilih kerjasama atau tetap bertahan pada dominasi sepihak. Karena di era global saat ini,
tidak ada satupun negara yang benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri. Terima kasih. Salam pejuang demokrasi Indonesia.